Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait masalah intelligence atau kecerdasan. Kecerdasan merupakan kesempurnaan perkembangan akal budi atau kapasitas berpikir manusia, termasuk kreativitas, kepribadian, pengetahuan, kebijaksanaan seseorang yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau kemampuan seseorang dalam beradaptasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Faktor yang pertama adalah faktor bawaan atau DNA. Biasanya, seseorang dengan tingkat kecerdasan tertentu, dia akan menurunkan kecerdasan itu ke anaknya, karena ini berkaitan dengan masalah DNA seseorang. Bahkan ada sebuah negara yang saya ketahui, yaitu negara Israel. Biasanya ketika dia sedang mengandung, si ibu ini dia pasti akan lebih banyak menyelesaikan soal-soal matematika dan dia lebih banyak makan makanan ikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si anak yang masih di dalam kandungan ini dia mulai terbiasa untuk berpikir. Dan akhirnya ketika anak ini nanti lahir, dia memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan kawan-kawan yang lainnya. Faktor yang kedua itu faktor minat. Seseorang dengan minat atau bakat tertentu, biasanya dia akan lebih cerdas di minat atau bakat itu dibandingkan dengan kawan yang lain. Misalnya, ada seseorang dia minat dengan masalah seni. Dia pasti akan fokus untuk menggali terkait masalah seni itu. Dia pasti akan belajar lebih giat terkait masalah seni itu, sehingga dia akan memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan kawan-kawannya yang tidak memiliki minat di bidang seni. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan. Jadi, seseorang yang tumbuh dan besar di lingkungan dengan orang-orang yang banyak dialektika, yang tumbuh dengan lingkungan orang-orang yang banyak berdiskusi dan membahas materi-materi tertentu, secara tidak langsung dia pasti akan meningkat juga kapasitas berpikir dan tingkat kecerdasan orang itu. Faktor yang keempat, faktor kematangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dengan usia yang lebih tua biasanya dia lebih cerdas dibandingkan dengan seseorang dengan usia yang lebih muda, walaupun tidak saklek 100%, tapi rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kematangan dalam dirinya, dia sudah memiliki banyak pengalaman-pengalaman hidup dalam dirinya, sehingga dia pasti memiliki tingkat kecerdasan yang lebih juga dibandingkan dengan orang dengan usia yang di bawahnya. Dan faktor yang terakhir itu faktor kebebasan. Jadi seseorang yang diberikan kebebasan untuk memilih minat bakat yang ia sukai, seseorang yang diberikan kebebasan untuk membaca buku-buku ataupun referensi yang ia sukai, itu pasti akan lebih cenderung lebih cerdas dibandingkan dengan seseorang yang memilih minat atau sesuatu yang tidak ia sukai karena ia membaca ataupun mempelajari keilmuan itu dengan terpaksa. Nah, seorang psikolog terkenal dari Harvard University yaitu Howard Gardner, beliau membagi ada 8 tingkat kecerdasan manusia. Yang pertama itu kecerdasan linguistik. Dia pandai mengolah kata-kata saat berbicara maupun menulis. Biasanya orang dengan kecerdasan linguistik ini dia cocok dengan pekerjaan jurnalis, kemudian penyair maupun pengacara. Yang kedua, itu kecerdasan matematik atau logika. Dia memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Pekerjaan yang cocok dengan seseorang dengan kecerdasan matematik ini biasanya ilmuwan, akuntan, atau seorang programmer. Yang ketiga itu kecerdasan spasial. Seseorang dengan kecerdasan spasial biasanya memiliki kepekaan yang tajam untuk visual. Dia memiliki keseimbangan, kemudian bentuk, ruang. Dan pekerjaan yang cocok biasanya seorang arsitek, fotografer, desainer, maupun insinyur. Yang keempat, kecerdasan kinetik dan jasmani. Seseorang dengan kecerdasan ini biasanya menyukai olahraga dan kegiatan yang mengandalkan fisik. Pekerjaan yang cocok biasanya atlet, montir, atau penjahit. Kecerdasan yang kelima, itu kecerdasan musikal. Dia mampu mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik serta suara. Pekerjaan yang cocok dengan seseorang dengan kecerdasan musikal biasanya adalah penyanyi, pencipta lagu, atau seorang seniman. Kecerdasan yang keenam
itu kecerdasan interpersonal. Dia mengerti dan peka terhadap intensi, kemudian terhadap temperamen orang lain. Biasanya orang dengan kecerdasan interpersonal ini dia lebih banyak berdialektika atau berdiskusi dengan dirinya sendiri, sehingga dia paham akan potensi yang ia miliki dan kekurangan yang ia miliki. Pekerjaan yang cocok biasanya seorang networker, negosiator, atau seorang guru. Kecerdasan yang ketujuh itu kecerdasan intrapersonal. Kalau yang sebelumnya tadi interpersonal, yang ketujuh ini intrapersonal. Dia mampu mengenali diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan dirinya itu. Pekerjaan yang cocok untuk seseorang dengan kecerdasan intrapersonal biasanya seorang konselor ataupun seorang sosiolog. Dan kecerdasan terakhir itu kecerdasan naturalis. Biasanya dia mampu memahami dan menikmati alam dan menggunakannya secara produktif. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh seorang petani, nelayan, pendaki, maupun pemburu. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait masalah spectrum of intelligence atau pembagian intelijensi seseorang itu dibagi menjadi 4. Ada yang membagi menjadi 5. Nah, di sini kita membaginya menjadi 4 jenis. Yang pertama IQ, yang kedua EQ atau emotional question, yang ketiga SQ atau spiritual question, dan yang keempat itu TQ atau transcendental question. Ada yang membahas 5 physical question atau kecerdasan fisik. Yang pertama intelligence question. Jadi kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan kognitif atau kemampuan berpikir seseorang yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, menganalisis, mengevaluasi, ataupun memecahkan masalah. Nah, kecerdasan IQ ini yang dulu biasanya sering kita dengar. Jadi, dia biasanya hanya berdasarkan nilai-nilai dari hasil ujiannya. Makanya biasanya seseorang dengan hasil ujian yang tinggi, kadang kita menyebut dia cerdas, padahal dia hanya sebatas angka-angka. Yang kedua, EQ atau emotional question. Merupakan kecerdasan emosional yang berkaitan dengan karakter, kemudian kemampuan diri dalam mengontrol perasaan, kerjasama, dan komitmen. Yang ketiga, itu SQ atau spiritual question, merupakan kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan diri secara utuh. Biasanya, kecerdasan ini berkaitan dengan masalah kejujuran, keadilan, toleransi, empati, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu transcendental question, jadi merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memaknai hidup dalam perspektif agama. Jadi segala tindak tanduknya itu dikaitkan dengan masalah agama. Sebagaimana kita ketahui saat ini yang sedang rame-ramenya itu ada pelatihan masalah ESQ atau emotional spiritual question, karena seseorang itu tidak hanya butuh IQ, tetapi dia butuh juga EQ dan SQ. Dan di sini ternyata ada faktor keempat yang kita butuhkan juga, yaitu TQ atau Transcendental Question. Di mana Transcendental Question ini berkaitan dengan masalah ketuhanan, dan dia kecerdasan ini biasa memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 tingkat kecerdasan yang tadi. Kita akan bahas bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan Transcendental Question. Yang pertama, dia akan memanfaatkan akal budi secara optimal dan seimbang dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Jadi, dia lebih banyak membahas berdasarkan akal budi yang ia miliki, dia mempertimbangkan dengan hati nuraninya untuk setiap aktivitas yang dia lakukan. Yang kedua, dia akan menjaga kesadaran dirinya. Yang ketiga, dia akan mencoba untuk memahami kitab suci dari agama yang ia anut. Kalau dalam Islam, dia akan memahami Al-Quran, dia akan memahami hadis Nabi Rasulullah SAW. Di agama Kristen, dia mencoba untuk memahami Injil, kemudian ada yang memahami Taurat. Di Buddha, dia memahami kitab suci yang ia yakini. Yang keempat, dia akan menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan khusyuk, berdasarkan kitab suci dan ajaran agama yang ia anut tadi. Jadi
dia akan benar-benar menjalankan ibadahnya, sehingga setiap rutinitas kehidupannya itu benar-benar berdasarkan ajaran yang sudah dianut atau berdasarkan tuntunan dari agama yang ia yakini. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara untuk membangkitkan kecerdasan transcendental question. Kita selanjutnya itu akan membahas cara untuk meningkatkan kecerdasan tidak hanya transcendental question, tetapi cara untuk meningkatkan kecerdasan IQ, EQ, SQ, dan TQ. Yang pertama, itu dengan cara membaca. Sebagaimana kita ketahui, buku adalah jendela dunia. Jadi, seseorang yang banyak membaca buku, biasanya dia akan memiliki pemahaman yang lebih luas dibandingkan yang lainnya. Dia akan memiliki referensi yang lebih luas juga dibandingkan yang lainnya, sehingga tingkat kecerdasannya pun pasti akan meningkat. Maka, mari kawan-kawan kita perbanyak lagi referensi buku yang kita baca, supaya tingkat kecerdasan kita pun akan meningkat. Karena membaca buku itu akan meningkatkan kecerdasan kita. Kalau bisa kita rutinkan setiap bulan kita beli buku-buku yang baru supaya keilmuan kita pun akan bertambah. Yang kedua, bergaul dengan orang cerdas. Sebagaimana pepatah mengatakan, kalau kita ingin wangi, itu kita harus bergaul dengan penjual minyak wangi, sehingga kita akan ketularan wanginya. Nah, kalau kita mau cerdas, kita pun harus bergaul dengan orang yang cerdas. Kenapa? Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas, kita akan ikut setiap bahasan maupun diskusi-diskusi dari orang itu. Sehingga mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, secara tidak langsung otak kita akan menangkap bahasan-bahasan ataupun diskusi-diskusi yang sudah dijalani. Dan akhirnya itu akan meningkatkan kecerdasan kita juga. Dan biasanya ketika saat diskusi kita tidak paham, itu kita akan mencari referensi terkait keilmuan-keilmuan itu. Makanya akhirnya balik lagi ke poin 1, kita akan semakin banyak membaca lagi. Yang ketiga, membuat kesalahan. Jadi, setiap kesalahan yang dibuat adalah kesempatan untuk mendapatkan pelajaran dan meningkatkan kemampuan. Tidak melulu kesalahan yang kita lakukan itu murni salah, tapi kita bisa ambil hikmah maupun pelajaran dari setiap kesalahan-kesalahan itu. Sehingga kedepannya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hanya keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita, manusia yang sudah diberikan kelebihan oleh Sang Pencipta kita dengan akal pikiran, kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap kesalahan-kesalahan itu. Kita harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap kesalahan itu. Yang keempat, melihat nilai. Jadi, mampu mengambil nilai berharga dari setiap pengetahuan yang didapat. Nah, nilai ini tidak hanya bisa kita ambil dari seorang profesor, dari seorang dokter, dari seorang CEO perusahaan, tetapi nilai-nilai kehidupan ini itu bisa kita ambil dari orang sekitar kita. Kita bisa ambil dari seorang office boy di kantor, kita bisa ambil dari seorang pedagang cendol, kita bisa ambil dari seorang pemulung, karena nilai-nilai kehidupan ini tidak hanya terbatas berdasarkan jabatan seseorang, tetapi nilai-nilai kehidupan ini banyak sekali bisa kita dapatkan dari lingkungan maupun alam semesta ini. Yang kelima, dengan bekerja keras, karena kecerdasan itu tidak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita bermalas-malasan, kalau kita tidak mau bekerja keras, itu kita tidak akan bisa menjadi cerdas, karena untuk membaca, untuk bergaul, itu butuh semangat yang tinggi, itu butuh kerja keras yang tinggi. Kalau kita malas, biasanya kita akan malas juga untuk membaca. Jangankan mau membaca, untuk membeli buku pun biasa kita akan malas. Yang keenam, itu dengan olahraga. Sebagaimana kita ketahui, ketika orang dia berolahraga, biasanya aliran darah di dalam tubuhnya itu akan lancar. Jadi ketika aliran darah di tubuhnya lancar, maka asupan oksigen yang masuk ke dalam otaknya itu pasti akan lebih meningkat juga. Dan ketika asupan oksigen di otak meningkat, tingkat kecerdasan seseorang pun itu akan meningkat juga. Terima kasih, salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta.